Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Cinora dengan NIM 1902 10 10 21 20. Saya merupakan mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai etnofisika dalam topik analisis konsep fisika dalam proses pembuatan cincau. Baik, langsung saja kita membahas mengenai apa itu etnofisika. Jadi, etnofisika ini merupakan ilmu yang mempelajari dan juga menyajikan pengetahuan yang terkait dengan fisika, dengan kebudayaan seperti perbintangan, kosmologi, alat-alat pertanian, dan juga permainan tradisional. Nah, etnofisika ini merupakan salah satu ranah dari etnosains. Etnosains merupakan produk pemikiran dan juga pengalaman bersifat lokal yang diturunkan secara turun-temurun, secara oral, dan juga bersifat holistik dan juga tidak parsial. Nah, etnosains ini merupakan pengetahuan yang mencerminkan ciri khas, keunikan dari suatu wilayah yang membaur dengan budaya dan kepercayaan yang berupa praktik dan juga teknologi daripada teori. Fisika sebagai salah satu ilmu dasar yang mengkaji fenomena alam berperan penting bagi kemajuan sains dan juga teknologi. Adanya pembelajaran fisika yang baik dapat membantu meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik. Pembelajaran fisika yang menarik perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, pembelajaran fisika di sekolah sekarang ini masih ada yang kurang menarik sehingga peserta didik kurang memperhatikan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka seorang guru perlu untuk mengembangkan media pembelajaran fisika menjadi lebih menarik yang dikemas dalam proses pembuatan cincau. Dalam pembelajaran fisika, jika dikaitkan dengan proses pembuatan cincau, tentunya akan membuat siswa tidak jenuh karena siswa diberi kesempatan untuk mempraktikkan proses pembuatan cincau tersebut. Seiring dengan siswa yang mempraktikkan pembuatan cincau, kita sebagai guru bisa mengajarkan konsep fisika yang ada pada proses pembuatan cincau tersebut. Nah, berdasarkan uraian yang telah saya jelaskan, video ini akan membahas mengenai adanya hubungan antara proses pembuatan cincau dengan konsep fisika. Etnofisika yang akan dibahas yakni mengenai analisis konsep fisika dalam proses pembuatan cincau. Oke, di sini kita akan membahas mengenai cincau hijau. Jadi, cincau hijau atau yang bernama Latin Cyclea barbata Mears ini merupakan bahan makanan tradisional yang telah lama dikenal masyarakat dan juga digunakan sebagai isi minuman segar. Cincau hijau termasuk salah satu tanaman pangan berserat tinggi. Kandungan serat pada cincau ini bersifat hidrokoloid atau larutan air sehingga dapat membentuk gel. Nah, kemampuan cincau hijau dalam membentuk gel ini disebabkan oleh kandungan karbohidrat berupa polisakarida pektin bermetoksil rendah. Nah, pektin tersebut yang memiliki kemampuan gelasi sehingga mampu mengentalkan dan juga membentuk gel. Pektin termasuk dalam sumber serat pangan dalam cincau. Nah, beberapa peneliti lainnya juga menyebutkan bahwa daun cincau hijau ini mengandung senyawa dimetilkurin dimetoidida, yang mana zat ini itu merupakan zat yang bermanfaat untuk mengendurkan otot. Kemudian senyawa lainnya juga seperti isokandodendrin dipercaya juga mampu mencegah sel tumor ganas. Cincau juga mengandung senyawa alkaloid, bisbenzilsoquinolin, dan juga estetandrin yang berkhasiat untuk mencegah kanker pada ginjal, anti radang, dan juga menurunkan tekanan pada darah tinggi. Kemudian cincau hijau juga dipastikan mengandung klorofil. Banyak literatur yang telah menyebutkan bahwa zat hijau daun ini mampu berfungsi sebagai antioksidan, anti peradangan, dan juga anti kanker. Nah, ini merupakan tabel kandungan gizi dari cincau hijau. Bisa dilihat ada kalori, protein, lemak, karbohidrat, air, serat kasar, kalsium, fosfor, besi, vitamin A, vitamin B1, serta vitamin C. Nah, selanjutnya kita masuk pada proses pembuatan cincau. Proses yang pertama yaitu kita harus menyiapkan 40 lembar daun dan juga 1 liter air. Sebenarnya takaran ini tidak baku, kita bisa menyesuaikan dengan keinginan berapa banyak jumlah cincau yang kita inginkan. Namun dengan takaran 40 lembar daun cincau dan juga 1 liter air, ini akan menghasilkan tekstur cincau yang tidak terlalu kental namun tetap lembut. Kemudian proses yang kedua yakni meremas daun secara manual sampai mengeluarkan busa. Kemudian yang ketiga yaitu membuang busa di bagian atas cairan. Nah, pembuangan busa ini bertujuan agar tekstur cincau ketika mengeras itu akan lebih
halus seperti itu, jadi tidak menggerojal ketika ada busanya. Kemudian proses yang keempat yakni kita harus mendiamkan cairan cincau tersebut pada suhu ruang selama 2-3 jam. Kemudian cincau sudah siap untuk disajikan. Kemudian kita akan membahas mengenai konsep fisika. Nah, istilah suhu dan kalor ini merupakan dua hal yang sering ditemukan pada mata pelajaran fisika. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, suhu merupakan ukuran kuantitatif terhadap temperatur. Oleh karena itu, suhu bisa dikatakan panas atau dingin sesuai dengan besarnya hasil pengukuran suhu. Sedangkan kalor sendiri adalah tenaga panas yang dapat diteruskan atau diterima oleh satu benda ke benda lain. Berbeda dengan suhu, kalor ini dapat berpindah dari satu benda ke benda lain dengan cara konduksi, radiasi, ataupun konveksi. Jika suhu tidak akan bisa berpindah karena ia hanya hasil pengukuran, namun keduanya itu saling berkaitan. Jadi antara suhu dan kalor ini saling berkaitan. Kemudian, pada dasarnya kehidupan manusia selama ini juga tidak bisa terlepas dari yang namanya suhu dan juga kalor. Dalam kehidupan manusia yang selalu menjadikan kalor sebagai alat untuk menjaga kestabilan manusia dalam menjalankan kehidupannya di muka bumi ini. Aplikasi perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari lainnya terdapat dalam proses pembuatan cincau. Salah satu cara pengolahan daun cincau hijau yakni dengan mengolahnya menjadi cincau yang biasa kita konsumsi sebagai campuran es dan sebagainya. Nah, pengolahan daun cincau menjadi cincau beku ini bertujuan untuk memperlambat reaksi metabolisme serta dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme penyebab kerusakan ataupun kebusukan. Nah, kalor juga berguna untuk mengubah wujud dari suatu zat. Perlu diingat bahwa wujud zat ini dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan juga gas. Nah, pada proses pendiaman air cincau yang kemudian berubah menjadi sebuah cincau padat, di sini terdapat proses pembekuan di mana energi kalor telah dilepaskan sehingga air cincau yang mula-mula cair itu dapat berubah menjadi padat setelah didiamkan beberapa saat. Nah, fenomena pembentukan gel dari hidrokoloid cincau hijau terjadi dengan mekanisme gelasi. Jadi gelasi ini merupakan fenomena penggabungan atau pembentukan ikatan silang rantai polisakarida sehingga membentuk jejaring 3 dimensi yang kontinu dan juga mampu memobilisasi dan memerangkap cairan sehingga menghasilkan formasi semi padat yang mampu memobilisasi dan memerangkap cairan sehingga menghasilkan formasi semi padat. Nah, senyawa pembentuk gel yang terdapat dalam cincau hijau memiliki nilai pH 5,55. Komponen pembentuk gel dari ekstrak cincau yang fraksinya terutama terdiri dari hidrokoloid polisakarida pektin yang bermetoksi rendah. Nah, baik. Sekian video saya mengenai materi etnofisika dalam topik analisis konsep fisika dalam proses pembuatan cincau. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.